Api berkobar menghanguskan 6 bangunan kios di area terminal bus Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur. Bomba, bomba, bomba! Sejumlah pemilik kios berusaha memadamkan api dan menyelamatkan barang berharga dari dalam kios. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak merambat ke kios lainnya. Kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran tabung gas dari sebuah warung nasi saat digunakan untuk memasak. Kebakaran di pas pintu arah keluar Rambutan, ini dibakar kios-kios ya, kios ada kalau ada warung makan, asal muasalnya informasi yang didapat adalah dari warung makan ke warteg, dia sedang memasak, tiba-tiba ada kebocoran gas sehingga api menyambar pada kompor itu sendiri, terjadi penyalaan dan membakar sekitarnya. Akibat kebakaran, kendaraan yang akan masuk dan keluar melalui terminal Kampung Rambutan hanya bisa menggunakan satu jalur. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Eksekusi rumah di Jakarta Barat berlangsung ricuh. Pemilik rumah jatuh pingsan setelah berupaya melawan jurusita. Tim hukum Polda Jawa Barat menolak semua dalil pra-peradilan Peggy Setiawan. Satgas Judi Online melaporkan 2 anggota DPR yang diduga bermain judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi mengenai eksekusi rumah di Kembangan, Jakarta Barat berlangsung ricuh. Pemilik rumah jatuh pingsan setelah berupaya melawan jurusita. Saya tidak mencari, kami menang. Perkara perlawanan. Saya berlawanan itu. Upaya mengadang proses eksekusi rumah yang dilakukan jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Teriakan histeris dari dalam rumah dan adu mulut mewarnai proses eksekusi. Ketegangan pun terjadi dan menarik perhatian warga sekitar. Jangan, tunggu dulu. Nggak bisa. Tim kuasa hukum pemilik rumah bahkan bersitegang dengan petugas jurusita. Penyitaan rumah di atas tanah seluas 600 hektar ini berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam sengketa perdata antara pemilik rumah dengan PT Indosuria Inti Finance terkait utang piutang. Pemilik rumah yang tak terima rumahnya disita mengancam petugas dengan menenggak cairan pembersih lantai. Pemilik rumah pun jatuh pingsan dan dievakuasi ke rumah sakit. Ini terkait eksekusi dasar gross salah lelang. Jadi pembeli lelang bermohon kepada kami untuk melaksanakan eksekusi. Karena sampai saat ini dengan gross salah lelang tahun 2020 sampai saat ini belum bisa menempati objek tersebut, mendapatkan haknya sebagai pemilik. Ketika klien kami ini, Saud Papahan ini memiliki utang di Indosuria. Nah, karena ada kelalaian gagal bayar, kemudian dicesi. Nah, begitu ketahui dicesi, tiba-tiba dari 2 miliar jadi 7 miliar, sekitar 7 miliar.
Nah, oleh karena itu kita lakukan upaya hukum, kita gugat. Di dalam gugatan itu kita layangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di PN menang, di PT menang, di Mahkamah Agung menang. Artinya inkrah. Ya. Nah, artinya objek itu sah. Pemirsa, Polda Jawa Barat selaku termohon membacakan jawabannya atas gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan menyebut dalil Polda Jawa Barat yang disampaikan di persidangan melantur. Sidang pra-peradilan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan kembali digelar hari ini. Agenda sidang pagi tadi adalah pembacaan jawaban dari Polda Jabar atas surat permohonan dari Peggy Setiawan. Dalam jawaban tersebut, Polda Jawa Barat menolak dalil yang disampaikan tim Peggy Setiawan dalam surat permohonan. Polda Jawa Barat meyakini penetapan Peggy sebagai tersangka ini sudah berdasarkan dan telah memenuhi barang bukti yang cukup dan sah. Sementara itu, kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Iswandi, menyebut jawaban Polda Jawa Barat yang disampaikan di persidangan melantur. Mereka seharusnya melengkapi alat bukti itu. Apa yang disangkakan? Matinya Eki kan apa? Karena benda tumpul, seharusnya ada benda tumpul dicari. Ada nggak sidik jarinya Peggy Setiawan? Itu baru saya bilang good. Dan mereka sangat tidak profesional. Saya berani mengatakan tidak profesional. Katanya waktu dia habis dari dibunuh itu kan dipeluk katanya sama Peggy Perong. Otomatis kan di baju itu ada darahnya ini, ada darahnya si Peggy si Ya, tim hukum Polda Jawa Barat menolak semua dalil pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan. Hal itu disampaikan dalam berkas jawaban atas gugatan yang dibacakan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kuasa hukum Polda Jabar menilai gugatan yang disampaikan Peggy Setiawan sudah memasuki materi pokok perkara. Dengan demikian, Polda Jabar menilai beberapa poin atau dalil yang disampaikan terhadap penetapan tersangka Peggy Setiawan sudah memenuhi aspek formil. Hal inilah yang menjadi acuan Polda Jabar menolak semua dalil pra-peradilan Peggy Setiawan. Yang pertama, Polda Jabar memiliki 2 alat bukti, sehingga terhadap permohonan pra-peradilan adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formal terhadap penetapan tersangka yang dilakukan pemohon. Berikutnya, penangkapan sudah sesuai dengan alat bukti, dan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon 2016 silam sudah sesuai alat bukti yang sah. Dan yang terakhir, polisi juga telah melakukan penangkapan Peggy Setiawan berdasarkan hasil penyelidikan terhadap 8 beberapa orang terdakwa dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dilanjutkan dengan agenda replik. Replik mulai dibacakan tim kuasa hukum Peggy pada pukul 2 siang tadi. Sidang replik pra-peradilan Peggy Setiawan dimulai pukul 14 Selasa siang. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan memberikan tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Polda Jawa Barat. Sebelumnya, tim kuasa hukum sempat menilai dalil yang disampaikan Polda Jawa Barat dalam sidang melantur. Tim kuasa hukum juga menganggap penangkapan yang dilakukan terhadap Peggy tidak sesuai prosedur. Pasalnya, tidak ada satupun alat bukti yang menguatkan bahwa Peggy Setiawan adalah pelaku pembunuh Vina dan Eki. Demikian menjadi tidak jelas kapan gelar perkara tersebut terjadi. 10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan beralasan hukum bahwa penetapan tersangka yang menjadi objek pra-peradilan perkara akut tidak sah karena tidak didukung oleh 2 alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Sementara itu, Ibu Peggy Setiawan Kartini hadir langsung dalam pra-peradilan bersama dengan kedua anak perempuannya serta kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Kartini berharap agar Peggy dapat segera dibebaskan. Ya, sampai sejauh ini, alhamdulillah, saya berdoa semoga cepat selesai dan anak saya segera bebas.
Baik Bu, kemarin kan tim kuasa hukum sudah menyebutkan sejumlah permohonan dan juga bukti-bukti yang cukup kuat ya Bu ya untuk membebaskan Peggy Setiawan. Nah dari Ibu sendiri meyakini betul anak Ibu bukan pelaku atau bukan Peggy alias Peron Bu? Ya, saya meyakini 100% kalau pelaku itu bukan anak saya. Anak saya anak baik. Anak saya tidak mungkin melakukan kejahatan itu. Baik Ibu, kalau dari Ibu sendiri akan mengawal sidang ini sampai selesai atau bagaimana Bu? Ya, lihat nanti aja. Soalnya rencananya hari ini saya juga mau besuk Peggy. Hari ini mau besuk Peggy ya? Nah mungkin terakhir ketemu dan nanti akan membesuk, apa Bu yang akan disampaikan? Ya biasa, saya menyampaikan ke Peggy supaya Peggy kuat dan tabah, juga jaga kesehatan. Karena saya sebagai seorang ibu akan berjuang semampu saya, juga semampu kekuatan seorang ibu untuk membebaskan dan anak saya. Baik Ibu, kan masyarakat saat ini banyak ya Bu ya yang mendukung dan juga meyakini kalau Peggy Setiawan ini bukan pelaku. Yang akan disampaikan ke masyarakat apa Bu saat ini? Rasa terima kasih apa Bu yang Ibu sampaikan? Ya, saya keluarga Peggy Setiawan hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya untuk membela anak saya, karena anak saya tidak bersalah. Saya hanya mengucapkan banyak terima kasih, karena itu yang bisa kami ungkapkan dan kami ucapkan. Pemirsa, Dewan Pers akan membentuk tim investigasi bersama untuk mengusut kasus kebakaran rumah wartawan Tribata TV Riko Sampurna Pasaribu di Karo, Sumatera Utara. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, setelah dicari-cari oleh banyak pihak, mantan Ketua RT terpidana kasus Vina Abdul Pasren akhirnya muncul di hadapan awak media. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina ini tak banyak bicara meski didampingi tim kuasa hukum. Dada. Abdul Pasren yang merupakan mantan RT yang juga salah satu saksi kunci terkait keberadaan para terpidana dalam kasus pembunuhan Vina di tahun 2016 silam belum dapat dimintai keterangan oleh media. Namun saat ini Pasren sudah didampingi oleh tim kuasa hukum. Abdul Pasren dicari oleh banyak pihak karena dianggap menjadi saksi keberadaan para terpidana kasus pembunuhan Vina. Pasren dianggap memberikan keterangan palsu pada tahun 2016 yang mengatakan terpidana tidak berada di rumahnya saat kejadian. Namun tim kuasa hukum enggan memberikan keterangan secara detail saat ditanya di mana keberadaan Pasren saat malam peristiwa itu terjadi. Artinya di dalam putusan ini beliau itu tidur di rumahnya. Di rumah yang mana Pak? Ya, nanti ya akan kita jelaskan lagi lebih detailnya di sesi berikutnya. Kalau saya sampaikan semuanya nanti kan bisa nggak seru lagi nih. Bukti-bukti ini kan gitu. Tapi kan kita butuh kejelasan juga Pak. Artinya kita butuh kejelasan juga Pak. Saat ini butuh kejelasan juga Pak kita Pak. Di mana letaknya itu tidurnya Pak? Rumahnya. Mengenai rumah itu nanti karena ini sedang proses hukum. Keterangan Pasren menjadi kunci untuk mengungkap fakta di mana para terpidana berada saat pembunuhan Vina terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Ya, pihak kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM menilai tim pencari fakta yang dikomandoi Elsa Syarif diduga tidak independen dan dibentuk hanya mencari kesalahan pihak-pihak tertentu. Elsa Syarif, salah satu anggota tim pencari fakta kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini menjadi kuasa hukum bagi Abdul Pasren, Ketua RT saat Vina Eki ditemukan terbunuh di Jembatan Talun, Cirebon, Agustus 2016 silam. Selain Elsa Syarif, ada 10 nama pengacara lain seperti Pitra Romadoni, Siswandi, dan Rasman Arif Nasution. Tony mengatakan tim pencari fakta yang digawangi Elsa Syarif dibentuk untuk menghalangi warga yang tengah bersuara demi keadilan. Ternyata tim pencari fakta itulah yang sekarang jadi pengacaranya, surat kuasanya beredar. Ibu Elsa, Pitra,
Rasman. Lah, kemarin tim pencari fakta independen, kok sekarang malah ya membela jadi penasihat hukumnya Pak Abdul Pasren, Pak RT, yang memang lagi dicari-cari karena diduga Pak RT ini memberikan kesaksian palsu dibandingkan dengan kesaksian banyak orang-orang yang tidur di rumah Pak RT seperti Okta, Pram, Teguh kan gitu, dan para terpidana lainnya kan. Sementara saat dikonfirmasi, Elsa Syarif, kuasa hukum Ketua RT Abdul Pasren, mengaku bahwa ada kejanggalan dari keterangan para terpidana kasus Vina saat menginap di rumah Abdul Pasren. Elsa Syarif juga menyatakan keterangan Abdul Pasren sangat penting dan sudah disampaikan di bawah sumpah. Namun belakangan diketahui pada tahun 2016 pihak ketujuh terpidana mendatangi rumah dan mencoba menyuap Abdul Pasren agar mengubah keterangannya. Hal ini dilakukan pihak terpidana agar bisa bebas dari jeratan hukum. Pak Pasren ini kan didatangi oleh keluarga para terpidana. Dan kebutuhannya hanya satu, supaya membebaskan. Itu ada di bawah sumpah, membebaskan anak-anaknya yang terpidana ini lepas dari jeratan hukum. Bukan Pak Pasren datang-datang nyodorin diri. Ya kan? Kalau soal uang, penyuapan dan sebagainya, itu bukan Pak Pasren yang ngomong, ada saksi yang lain, saksi Teguh sama satu lagi ya. Nah, itu ada di lawyer mereka. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 60 orang yang bekerja di lingkungan DPR RI diduga bermain judi online. 2 diantaranya merupakan anggota DPR RI. Satgas Judi Online melaporkan 2 anggota DPR yang diduga bermain judi online ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Selain itu, puluhan karyawan lainnya yang bekerja di lingkungan DPR juga terindikasi bermain judi online. Perputaran dana dalam judi online di lingkungan DPR ditaksir mencapai 1,92 miliar rupiah. Ya, Mahkamah Kehormatan Dewan tengah memproses laporan Satgas Judi Online tersebut dan akan memanggil 2 anggota DPR yang terlibat untuk dimintai klarifikasi. Namun MKD masih enggan membeberkan identitas keduanya. Menko Polhukam sebagai Ketua Satgas Judi Online ya. Jadi ternyata setelah surat resmi itu kita pelajari, memang ada 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dilaporkan bermain judi dan terduga dan sejumlah karyawan daripada DPR RI itu sekitar 58. Jadi sementara ini apa yang disampaikan tadi oleh Pak Habib ya masih terduga, oleh karena itu kita akan mendalami dari 2 anggota DPR tersebut. Pemirsa, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI mengungkap setidaknya ada 9 pola modus dalam menangani kematian Afif Maulana yang tewas akibat melompat dari jembatan Kuranji lantaran diduga menghindari kejaran polisi saat tawuran di Padang, Sumatera Barat. Perkembangan kasus Afif Maulana, korban dugaan kekerasan oknum kepolisian di Padang, Sumatera Barat, diungkapkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI Jakarta Selasa siang. Dalam kasus Afif Maulana, YLBHI mencatat ada 9 modus atau tipikal yang sama karakternya dengan kasus kekerasan sebelumnya, yaitu ada penyangkalan, penghilangan CCTV atau barang bukti, lambatnya pengungkapan polisi, tidak adanya proses pidana, dan membuat nama institusi Polri kembali tercoreng, apalagi korban adalah anak di bawah umur. YLBHI juga menuntut agar Kapolri dapat mengungkap secara transparan pada kasus anak Afif Maulana. Nah, dari peristiwa AM ini dan 17 anak lainnya, YLBHI menemukan setidaknya ada 9. Ada 9 kesamaan, 9 modus, 9 tipikal di mana itu sama karakternya. Yang pertama, karakter di kasus AM yang sama dengan peristiwa Oki
Brigadir J. Ya, rekaman CCTV saat kejadian tewasnya Afif Maulana yang diduga dianiaya polisi terhapus. Sementara itu, Mabes Polri telah menerjunkan tim dari Inspektorat Pengawasan Umum untuk melakukan supervisi terhadap pengusutan kasus ini. Dari penelusuran ahli ditemukan fakta bahwa rekaman CCTV tersebut hanya bisa terdeteksi hingga 13 Juni, sementara peristiwa terjadi pada 9 Juni. Artinya, rekaman CCTV sebelum tanggal 13 Juni telah terhapus secara otomatis. Polda Sumatera Barat menyebut CCTV Polsek Kuranji tak mengalami kerusakan. Hal ini disampaikan menyusul kematian Afif Maulana yang diduga dianiaya oleh polisi. Dari penelusuran ahli, ditemukan fakta bahwa rekaman CCTV tersebut hanya bisa terdeteksi hingga 13 Juni, sementara peristiwa terjadi pada 9 Juni. Artinya rekaman CCTV sebelum tanggal 13 Juni telah terhapus secara otomatis. Hal itu karena hard disk kamera CCTV tersebut hanya bisa menyimpan file maksimal selama 11 hari saja. Kejadian tanggal 9 itu kemudian dilaporkan 2 minggu kemudian. Berarti 14 hari, yaitu tanggal 20 Juni 2024. Kekuatan atau daya tampung atau daya simpan dari CCTV itu hanya 11 hari. Hanya 11 hari. Berarti kalau tanggal 9 ya kan, plus tanggal 11 hari berarti tanggal 20. Laporannya yang masuk adalah tanggal 21 dan tanggal 23 itu memegang. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah memberikan perintah kepada Inspektorat Pengawasan Umum Polri untuk ikut mengecek pengusutan kasus meninggalnya Afif Maulana. Kapolri telah menurunkan tim dari Itwasum Polri untuk melakukan supervisi bersama dengan Kompolnas. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda, iNews Sore akan kembali dengan informasi 6 kios di Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat kebocoran tabung gas dari salah satu kios. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Dewan Pers akan membentuk tim investigasi bersama untuk mengusut kebakaran rumah wartawan Tribrata TV Karo Riko Sampurna Pasaribu di Sumatera Utara. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan sejumlah fakta yang diduga melibatkan oknum TNI. Pembentukan tim investigasi Dewan Pers juga akan melibatkan aparat dan unsur jurnalis. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan fakta bahwa kebakaran yang menewaskan 4 orang itu terjadi setelah korban memberitakan kasus perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo. Komite Keselamatan Jurnalis menyebut bahwa lokasi perjudian diduga merupakan rumah milik oknum TNI. Atas kejadian ini, Dewan Pers meminta kepolisian membentuk tim untuk menyelidiki kasus dengan adil dan transparan. Pemirsa, petugas imigrasi bersama Satpol PP menertibkan para pencari suaka yang berada di depan kantor UNHCR di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan. 15 pengungsi dari berbagai negara konflik dipindahkan sementara ke Ditjen Imigrasi. Sejumlah tenda dan lapak milik warga negara asing pencari suaka yang berdiri di sepanjang trotoar di Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan langsung dibongkar petugas Selasa pagi.
15 warga negara asing yang terdiri dari 2 anak-anak dan 13 orang dewasa dipindahkan dari trotoar di belakang kantor UNHCR ke kantor Direktorat Jenderal Imigrasi dengan menggunakan mobil. Camat Setiabudi Iswahyudi mengatakan penertiban tenda dan lapak milik pengungsi serta pencari suaka ini dilakukan karena melanggar peraturan daerah. Yang menunggu penempatan suaka ke negara lain. Kita lihat kondisi mereka sudah kurang baik. Jadi mereka pada saat ini kita tempatkan di tempat yang sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku ya, yaitu pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan lainnya karena jumlahnya sudah cukup banyak dan mereka tinggal sudah beberapa lama dan begitu kumuh, bahaya juga buat mereka terhadap. Selain itu, keberadaan mereka juga membahayakan keselamatan serta mengganggu lalu lintas. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah guyuran hujan, Menparekraf Sandiaga Uno melihat langsung landscape gugusan kars terbesar kedua setelah Tiongkok Selatan di Desa Wisata Bale Angin, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Desa Bale Angin diresmikan dan masuk dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Berkunjung ke Sulawesi Selatan, Anda juga bisa menikmati landscape gugusan karst terbesar kedua setelah Tiongkok Selatan yang berada di Desa Wisata Bale Angin, Kabupaten Pangkep. Hanya berjarak 80 menit dari kota Makassar, Desa Bale Angin berada dalam gugusan karst sehingga banyak memiliki daya tarik wisata seperti Taman Batu yang berusia 5 juta sampai 15 juta tahun yang lalu. Di sini, wisatawan dapat melakukan trekking dan berkemah di sekitar area landscape batu karst yang unik. Dijuluki permata tersembunyi, desa ini menawarkan pengalaman wisata yang unik dan memikat di Sulawesi Selatan. Hujan ini penanda berkah. Ya, jadi tadi ada yang menawarkan, sudah tidak dilanjutkan acaranya. Saya bilang justru ini yang menunjukkan komitmen kita untuk membangun Indonesia. Mantap, Mas Menteri. Dan saya tidak ingin mengecewakan para masyarakat yang sudah menunggu begitu lama dan para pegiat desa wisata yang sudah menyiapkan acara. Sementara dalam kunjungannya ke kota Makassar, Sandiaga Uno menghadiri Makassar Music Conference di Universitas Ciputra. Ajang ini menjadi wadah dan bertukar ide bagi musisi dan pegiat musik Indonesia untuk mengembangkan dunia permusikan di wilayah serta peluang melahirkan formula baru yang bisa bersinergi dengan ekosistem musik nasional. Sandiaga optimis Makassar Music Conference mampu menggeliatkan Makassar sebagai epicentrum penyelenggaraan event. Tim Liputan iNews melaporkan.